Sahabat YKB, senang dapat kembali menjumpai Anda. Ini sebuah program baru di YKB TV, Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya Pendeta Arliano sebagai pembantu percakapan kita. Ini adalah program yang membicarakan isu-isu yang ada dalam gereja atau perkembangan pemikiran teologi atau dokumen-dokumen gereja untuk menolong kita bersama dapat menempatkan iman kita dengan tepat, merespons isu masalah-masalah dalam perspektif iman Kristiani. Dan dalam edisi perdana ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi gereja-gereja Indonesia, utama dalam gerakan keesaan, yaitu perubahan dalam dokumen keesaan gereja 2024-2029 sebenarnya judul lengkapnya. Dan untuk percakapan ini saya telah mengundang dan hadir di studio narasumber kita yang bagi para pimpinan gereja di Indonesia tidak lagi asing. Sebenarnya walaupun pertama di acara ini, Pendeta Dr. Zakaria Ngelo. Selamat datang Pak Ngelo. Terima kasih atas kesempatan ini. Ya, ini episode perdana Pak. Jadi Pak Ngelo yang apa istilahnya itu? Membuka. saya sangat dihormati dengan hal ini dan senang, mudah-mudahan hal yang kita bicarakan berguna bagi gereja-gereja kita, bagi kawan-kawan di lapangan dalam pelayanan. Ya, sebelum saya menjelaskan sedikit mengenai Pak Ngelo, perkenankan kami dari seluruh staf YKB TV mengucapkan selamat tahun baru. Ya, semoga tahun 2025 kita semakin dapat mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan kita kerjakan dalam hidup kita. Pak Pendeta Ngelo adalah seorang akademisi, ahli sejarah gereja yang mengajar kurang lebih 30 tahun ya Pak? Ya. Di STT Intim dan di Staken Toraja. Staken Toraja ya. Waktu itu masih 30 tahun, bayangkan mengajar 30 tahun. Ya, sekarang beliau adalah direktur dari Oase Intim. Apa sih itu Pak Oase Intim itu? Yayasan Oase Intim ini sebuah lembaga pelayanan gereja dan komunitas pada umumnya yang bekerja untuk dua fokus, pengembangan teologi kontekstual dan pemberdayaan pelayanan lokal. Oh, wow. Fokus yang pertama, karena kami ingin mendampingi kawan-kawan di lapangan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran teologi mereka, bertolak dari kenyataan-kenyataan konkret yang mereka hadapi di lapangan. Jadi teologi dari bawah, dari konteks dari bawah. Ya. Okay. Memang sedikit-sedikit kami bisa membawa teologi dari atas, dari luar, tapi fokus kami adalah lebih pada bergumul bersama kawan-kawan, menghadapi situasinya, untuk mengembangkan pikiran-pikiran terkait itu, yang tentu saja kami berharap tetap berdasar pada kitab suci kita, Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru, tidak melupakan tradisi gereja, tapi tetap berdialog dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan pelayanan lokal. Gagasan-gagasan yang bagus bisa kita rumuskan dan tapi harus ada orang yang menghidupkannya dalam pekerjaan pelayanan di lapangan. Kalau enggak dia menjadi dokumen saja. Kami melihat bahwa perlu ada orang. Dan orang ini siapa? Adalah kawan-kawan di lapangan yang bersama-sama kami membangun pikiran itu. Jadi kami tidak membuat pikiran dan memberinya, mereka menghidupinya juga ya. Kami mengerjakan. Jadi kami tidak membuat untuk mereka, tapi kami membuat bersama-sama. Berkolaborasi. Ya. Jadi apa yang kami hasilkan bukan hasil kami, tapi itu milik mereka juga sebenarnya. Ya, kami bersama. Nah, itu pekerjaan dari Oase. Ya, semoga nanti YKB bisa kerjasama dengan Oase nih untuk pemberdayaan dan publikasi pemikiran-pemikiran teologi yang kontekstual itu. Saya berharap begitu. Cuma ada satu hal lain, pekerjaan kami selama ini pada gereja-gereja yang dalam tanda petik perlu didampingi. Oke. Ada gereja-gereja yang itu pendamping lah, bukan?
Oke, nanti kita bisa bicara. Nah, Pak Pendeta Angelo juga adalah anggota Majelis Pertimbangan PGI ya 2024-2029 dan salah seorang anggota dari yang menyusun dokumen keesaan gereja 2004-2000 Ya, anggota tim revisi. Tapi revisi. kayaknya menjadi anggota yang lalu juga anggota kelihatannya. Yang lalu juga. Tiga periode. Oke, jadi kita punya narasumber yang sangat memahami. Nah, Pak Ngelo, sebelum lebih kita lihat konten. Sebenarnya apa sih itu dokumen keesaan gereja, Pak? Gerakan keesaan gereja yang berkembang pada abad ke-20 secara global, tapi juga di Indonesia. Di Indonesia secara khusus berupaya untuk, karena sejarah gereja di Indonesia itu sejarah banyak gereja lahir dari banyak latar belakang, di antaranya misi, badan-badan sending yang berbeda, membentuk gereja-gereja yang berbeda. Dan menjelang Indonesia merdeka, sebenarnya pada tahun 30-an, mengikuti sebenarnya perkembangan yang juga terjadi dalam gerakan ekumene global, menuju pembentukan DGD pada kemudian tahun 48, muncul gagasan-gagasan di kalangan para pekabar Injil dan pimpinan gereja-gereja di Indonesia untuk melembagakan sebuah gerakan menuju di mana kerjasama antara badan-badan sending dan gereja-gereja bisa dikembangkan bersama. Tapi proses itu malah berhasil pada tahun 50 bulan Mei membentuk Dewan Gereja-Gereja di Indonesia dengan tujuan yang lebih spesifik. Membentuk, kata itu dipakai, membentuk gereja yang esa di Indonesia. Sebenarnya jadi di belakang pikiran para pimpinan sending dan gereja-gereja pada waktu itu ingin membuat, khusus dalam gereja Protestan, hanya ada satu gereja di Indonesia. Dalam Indonesia yang bersatu dan merdeka adalah satu gereja Protestan. Apakah di belakang ini dipengaruhi realitas Indi Sekerek pada zaman lalu? Entah, saya tidak menemukan garis itu. Tapi gerakan itu kemudian berusaha, karena idenya untuk mempersatukan gereja-gereja, gagasannya adalah gagasan struktural. Jadi keesaan struktural. Keesaan struktural. Okay. Jadi tahun 50-an sampai 60-an para pimpinan dari gereja-gereja di Indonesia yang terlibat dalam gerakan ini berusaha menyusun penyeragaman tata gereja, jadi satu dasar tata gereja. Entah apakah maunya nanti semuanya episkopal atau presbiterial atau gimana, lalu liturgi yang sama dan pemahaman iman yang sama untuk konsep-konsepnya sudah hampir jadi ya. Sisa mau disepakati dalam disebut sidang lengkap DGI pada tahun 1967 di Makassar. Tapi itu kemudian ditinggalkan karena suatu kesadaran bahwa penyeragaman seperti ini tidak cocok dengan hakikat gereja. Yang sebenarnya karena gereja itu menurut studi-studi Perjanjian Baru pada waktu itu adalah kepelbagaian, berbeda di satu tubuh tetapi pelbagai anggota dan seterusnya. Nah, jadi sejak itu memasuki tahun 70-an sampai awal 80-an dicari format baru yang bukan keseragaman dalam struktur dan semua itu tadi secara organisasi, dan ditemukan bahwa keesaan gereja yang sebenarnya ada dalam pelaksanaan panggilan gereja.
Jadi kalau begitu, dokumen yang diperlukan adalah suatu dokumen yang menekankan panggilan itu. Jadi bergeser ya, dari struktur menjadi panggilan bersama. Jadi gereja bisa beda-beda, tapi panggilannya sama untuk Indonesia. Panggilan diutus ke dalam dunia atau apa namanya. Dan di sini memang belokan yang tajam, kalau saya boleh istilahkan begitu, dari pikiran-pikiran mengenai keselamatan masuk surga, menjadi menghadirkan keselamatan di bumi, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam dunia, seperti itu. Jadi pergeserannya, dan DGI, pimpinan DGI pada waktu itu berhasil merumuskan dasar-dasar itu dalam beberapa dokumen yang dibawa ke sidang raya, sidang lengkap DGI sebenarnya, kemudian kita sebut sidang raya yang ke-10 DGI di Ambon tahun 84. Dibawa di sana 5 dokumen. Dan 5 dokumen itu dipegang bersama sebagai acuan untuk gerakan keesaan di Indonesia. Intinya adalah tadi, gerakan itu adalah keesaan itu diwujudkan dalam panggilan bersama sebagai gereja, di dalam gereja maupun di tengah masyarakat Indonesia. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan saya bahwa sebenarnya lahirnya dokumen keesaan gereja dan peralihan tadi itu dari struktur ke panggilan bersama itu karena sebenarnya para pimpinan gereja pada waktu itu frustrasi karena kesatuan struktural itu ternyata tidak bisa diwujudkan. Kalau saya membaca notulen-notulen dari proses sesudah Makassar masuk ke Siantar tahun 71, lalu Salatiga, lalu Tomohon 80, dan sampai Ambon, dokumen-dokumen itu tidak memperlihatkan frustrasi. Justru kegembiraan bahwa mereka semacam menemukan hakikat dari menjadi gereja. Entahlah, tapi konteks Indonesia pada waktu itu kan konteks Orde Baru. Betul. Konteks pembangunan nasional. Konteks di mana kehidupan ekonomi, kecuali politik, ekonomi dan lain-lain diarahkan, gereja juga terlibat dalam pembangunan nasional, dan seterusnya. Yang memperlihatkan bahwa menjadi gereja haruslah serius dengan kehidupan di sini, kehidupan di dalam dunia. Dan itu memang seperti saya katakan tadi, belokan yang tajam dari paradigma, katakanlah misi sebelumnya menjadi sesuatu yang baru. Jadi bukan frustrasi karena gagal, tetapi lebih karena menemukan beginilah seharusnya menjadi gereja. Jadi ada semacam kesadaran ya. Jadi kesadaran bahwa upaya yang berapa tahun itu dari tahun 50 sampai 67 masih berkutat dengan urusan keesaan yang seragam itu, tapi sesudah itu mulai masuk pada pemikiran mengenai apa sebenarnya gereja dan bagaimana seharusnya, dan itu kemudian akhirnya mengental dalam dokumen-dokumen yang pada awal disebut 5 dokumen itu LDKG. Baik, Pak Angelo. Jadi sangat benar ya para sahabat YKB bahwa ini adalah semacam kesadaran dari para pimpinan gereja pada waktu itu bahwa gereja itu seharusnya menyatu atau satu, bukan secara kelembagaan, tetapi dalam menjalankan panggilan di tengah-tengah konteks. Dan itu akhirnya disebut Pak Angelo, ini belokan yang sangat tajam. Nah, apa sebenarnya isi dari dokumen keesaan gereja ini, entah dari awal sampai sekarang, setelah berapa informasi berikut ini? Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time.
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat, masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman di channel YKB TV bersama saya Arlianus. Sebagaimana percakapan kita, narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Zakaria Ngilo. Kita bicara tentang perubahan yang ada dalam DKG 2024-2025. Tadi dalam segmen pertama kita bisa panggil telah menceritakan tentang apa yang melatar belakangi dokumen ini lahir. Ya, ini sangat ini penting, terutama bagi generasi muda gereja nih yang mungkin tidak pernah membaca lagi dokumen-dokumen itu, ya, bahwa ini adalah sebuah kesadaran, ya, dari para pemimpin gereja kita untuk mengatakan keesaan itu bukan struktural, tetapi keesaan dalam melaksanakan panggilan bersama di tengah-tengah Indonesia. Nah, Pak Ngilo, apa sih sebenarnya apalah isi dokumen? Kalau dulu namanya 5 dokumen keesaan gereja, itu apa sih isinya, Pak? Baik, jadi isinya 5 dokumen yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, mendukung gagasan pokok Ekumene in Action tadi. Berarti tidak ada hubungannya dengan Pancasila ini ya? Nggak ada 5 ini, lalu ini ada 5, nggak ada ya? Sejauh saya melihat informasi yang tersedia, tidak secara bersengaja, memang ada 5 dokumen. Memang ada 5 dokumen. Dan dokumen yang pertama tentu saja berusaha menjawab apa yang perlu dikerjakan bersama. Oke. Ya, jadi apa yang perlu dikerjakan bersama itu pada waktu itu disebut pokok tugas dan panggilan bersama, PTPB. Ya. Itu mendahului semua yang lain. Jadi bertolak dari pokok-pokok apa yang kan dikerjakan. Kan kita harus bekerja sama untuk mewujudkan panggilan bersama ini. Nah, apa itu yang perlu dikerjakan? Nah, menyusun PTPB itu tentu tidak sekedar membuka Alkitab. Ini membaca konteks, membaca kehidupan di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Pokoknya studi yang saya ingin sebut serius mengenai konteks Indonesia. Jadi proses teologi sosial berjalan di situ ya, Pak? Analisa konteks. Ya. Jadi berdasarkan itu dirangkum atau dirumuskan gagasan-gagasan pokok apa yang akan menjadi panggilan gereja, panggilan bersama dalam 5 tahun ke depan. Ini per 5 tahun karena setiap 5 tahun ada sidang raya. Bukan karena ada repelita waktu itu ya? Tidak tahu apakah kebetulan atau tidak, tapi memang ada 5 tahunan. Sidang raya. 84, kemudian 89, kemudian 95, 94 dan seterusnya. Jadi itu isi dokumen pertama, pokok-pokok tugas dan panggilan bersama, PTPB. Nah, pokok-pokok ini perlu didasarkan pada dalam iman sebagai gereja.
Oke. Karena itu mereka bersepakat bahwa perlu ada pemahaman bersama iman Kristen. PBIK. Oke. Maka disusunlah PBIK dalam bab-bab ajaran. Ya. Jadi ajaran mengenai Allah, mengenai alam, mengenai manusia, Alkitab. gereja, keselamatan, sampai ekornya Alkitab gitu. Dan tiap-tiap bab itu diberi pasal atau ayat-ayat yang menguraikan isi dari pokok ajaran itu. Nah, pokok-pokok itu begitu umum sehingga tidak perlu menjadi perbantahan antara gereja A dan berbeda-beda gereja B. itu. Iya, jadi memang dibuat seperti itu. Yang penting bahwa iman kita sama. Dan intinya adalah iman pada Allah yang esa dan berpusat pada keselamatan dalam Kristus. Jadi keesaan Allah dan Kristologi itu yang menjadi tema dasar dari pemahaman bersama iman Kristen. Itu dokumen 2. Nah, tapi menarik ya Pak Angelo ya, bahwa kan di kebanyakan, saya nggak tahu pada waktu ini lahirnya, kan orang sebenarnya tuh berpikir dari ajaran muncullah pokok-pokok misi lah atau panggilan bersama itu. Tapi ini kan justru mulai dari panggilan dulu baru mencari pendasaran teologisnya pada, atau memberikan pendasaran itu pada PBIK. Ini cara berpikirnya pada waktu itu kira-kira gimana sih? Sebenarnya tidak juga, karena sejauh saya mengerti, bisa ada pemahaman yang berbeda. Tidak ada upaya menghubungkan secara langsung antara tindakan dan ajaran. Oh, oke. Ya, pokoknya yang saya katakan tadi, gereja-gereja bersepakat memahami bahwa gereja ini diutus untuk itu basic, bertindak dasar awalnya di dalam. Itu aja kebersamaannya dasar bahwa kita diutus untuk berkarya. Dan apa yang kita kerjakan itu bukan membaca ajaran, tetapi membaca konteks. Jadi PTPB betul-betul lahir dari pergumulan dengan konteksnya gitu. Tidak ada misalnya tidak ada karena ayat ini mengatakan ini, ayat ini maka kita perlu mengurus orang miskin atau apa. Atau karena ada orang miskin, apa kata Alkitab terhadap orang miskin? Enggak ada. Jadi betul murni lahir. Tidak dihubungkan begitu, karena saya menduga saja itu bisa menimbulkan konflik antar gereja menyangkut ajaran. Cara hermeneutik masing-masing. Iya, itu. Jadi dilepaskan gitu. Okay. Nah, dokumen yang ketiga yang menurut saya sebenarnya yang kunci. Memang kunci dokumen 1 itu kunci untuk memahami apa panggilan gereja. Tetapi untuk bisa bekerja sama, untuk bisa mewujudkan panggilan keesaan gereja-gereja yang berbeda-beda ini, dokumen ketiga itu dirumuskan. Dan dia piagam. Disebut piagam. PSM-SM. Piagam saling menerima, saling mengakui. Yaitu bahwa gereja yang satu, yang berbeda di gereja yang lain, menerima, mengakui yang lain. Dalam pelayanannya. Jadi kalau di gereja ini ada pernikahan, diakui pernikahannya oleh gereja yang lain. Betul, tidak dinikahkan ulang. Atau yang paling penting, baptisan. Jadi baptisan atau sakramen, kedua sakramen itu dikunci di situ. Bahwa dengan cara mana, dipahami bagaimana atau gimana oleh gereja yang satu dan yang lain, itu tidak dipersoalkan. Tapi diterima. Dalam perbedaan kita saling mengakui, saling menerima bahwa yang dia adalah gereja dan yang dia kerjakan adalah pekerjaan gereja. Jadi kalau dari gereja yang satu misalnya ada dibaptis dengan cara A di selam atau di percik, pindah ke tempat yang lain yang berbeda, itu tidak dibaptis lagi. Karena kita mengakui baptisan. Ada
poin dari pekerja pelayanan gereja itu yang sama diterima, sama diakui. Walaupun, dan ini seringkali dijelaskan bahwa dari kesepakatan piagam saling menerima, saling mengakui itu ada 3 isu yang tetap menjadi pergumulan di kalangan Tak gereja-gereja. pernah berhenti untuk dibicarakan. Ya, yang pertama membaptis ulang. Oke. Dan salah satu informasi yang kami terima mengenai baptis ulang itu, rupanya ada kesadaran di kalangan gereja-gereja yang biasa membaptis ulang untuk tidak usah, kalau sudah dibaptis Anda tidak usah. Tapi ada perkembangan baru, ialah warga yang pindah itu tidak merasa oke dengan baptisannya. Jadi dia yang meminta, tolonglah kami dibaptis dengan gitu. cara yang gitu. Oke. Nah, kalau sudah menghadapi gitu kan, jadi satu soal baptis itu. Yang kedua, isu yang kedua itu isu mengenai teritori. Oke. Ada gereja misalnya yang mengklaim bahwa gerejanya ini diutus ke suatu wilayah tertentu menjadi gereja di situ. Kalau ada gereja anggota PGI lainnya, tidak usahlah masuk ke situ mendirikan jemaat gitu. Jemaat-jemaat yang karena pekerjaan dan apapun pindah ke situ, jadilah anggota di situ. Kan sama menghargai menerima. Itu. Nah, itu tidak gampang juga karena di belakang prinsip saling menerima ini adalah tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Betul. Sama diterima. Jadi, kalau satu gereja itu sistem pengorganisasiannya teritorial, artinya dia gereja di satu wilayah dan tidak kemana-mana, ya kita hormati itu. Tapi dia juga harus menghormati gereja lain yang kemana-mana. Dan gereja yang kemana-mana itu punya alasannya sendiri. Ya, saya ingat kita, nggak tahu mau panggil apa bukan ya, kita jadi tim untuk masalah satu gereja di tanah Papua waktu itu. Iya. Yang sampai sekarang kita nggak tuntaskan pekerjaannya. Ya. Jadi isu mengenai teritori itu dua isu yang selalu hidup dalam percakapan. Isu yang lain ini mengambil domba dari kandang yang lain gitu. Iya. Jadi bukan cuma sekedar dibaptis atau apa, tapi bagaimana dengan apa. Nah, itu ini kan menjadi anggota gereja itu sepenuhnya merdeka. Betul. Orang tidak dilarang masuk di gereja A, juga tidak dilarang keluar dari gereja A. Betul. Tidak ada aturan yang apa. Jadi kebebasan dia gitu. Jadi apa yang mau dikatakan mengenai hal itu ialah ya percakapan pastoral antara gembala dan umat, dan antara para gembala yang berbeda gitu untuk saling Jadi kembali ke pokoknya, PSMSM itu piagam saling menerima mengakui itu memang sering dikatakan bahwa dia merumuskan saja lagi hal-hal yang sudah mulai dan terus dikerjakan di antara gereja-gereja. Jadi kalau masih ada kerikil-kerikilnya seperti tadi itu progress lah itu. Tapi yang paling penting dan saya kira baik untuk mengakui bahwa ada progres yang nyata dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia mengenai saling menerima dalam perbedaan ini. Karena makin saya ingat tahun 70-an itu gereja Toraja masih menolak gitar dalam gereja karena itu tradisi gereja lain yang tidak seasal atau apapun gitu. Tapi kemudian kalau sekarang tidak ada gitar malah bingung mana ini anak-anak kita. Jadi ada keterbukaan, sudah ada perkembangan yang signifikan walaupun belum sepenuh-penuhnya seperti yang dirumuskan ya. Tapi it's okay ya. Jadi ada sudah on the track lah. Jadi saling mengakui dan saling menerima. Okay. Yang
Yang keempat, bagaimanapun ini kan diorganisir ini gerakan keesaan dalam Dewan Gereja. Nah, tahun 84 itu tata dasar yang baru mengganti namanya menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dengan pemahaman bahwa Dewan itu lebih organisasi duniawi. Kira-kira gampangnya begitu ya. Sementara persekutuan itu bernuansa lebih rohani, lebih alkitabiah atau kristiani atau apa gerejawi lah gitu. Jadi itu ada di TDTRT ya? Di tata dasar, ya. Tata dasar. Ya. Itu dokumen keempat. Dokumen keempat. Oke. Nah, dokumen yang kelima itu disebut MKTD 2 atau MKTDD. Iya. Menuju Kemandirian Teologi Daya dan Dana. Iya. Nah, disadari pada waktu itu bahwa kelemahan-kelemahan pokok dalam gereja-gereja kita di Indonesia adalah teologinya belum dibangun, masih nyontek-nyontek teologi dari induknya atau dari mana. Ya, yang berikutnya sumber daya belum terlalu kuat. Saya masih salah satu gereja yang tadi kita sebutkan sampai tahun 70-an itu belum ada pengkaderan pendeta-pendetanya pada baik jumlah maupun mutunya. Gitu. Asal ada saja, seadanya. Bahkan ada gereja di Sulawesi yang saya tahu dalam sekian puluh tahun sejak dia berdiri sendiri dia hanya punya 5 atau 6 pendeta tua. Yang mengurus, sehingga para pendeta ini karena mengurus satu wilayah atau apa, ya boleh dikata dia sepanjang itu berkeliling saja. Jadi bisa ketemu satu jemaat itu bisa 3 bulan gitu. Ya, untung kalau 3 bulan, tapi kan banyak sekali dan dia harus pergi orang kawin lah, orang CD, orang apa, semua. Jadi turne itu menjadi. Jadi itu CD nikah itu disatukan pada waktu tertentu. Ya. Saya tahu itu karena kami masih mengalami di kampung saya ada seperti itu. Kalau pendeta mau datang, tiba-tiba banyak sekali orang mau kawin, mau diberkati nikahnya. Semua orang siap, potong babi lah atau apa gitu. Jadi ada 5 dokumen PTPB, PBIK, PSMSM, TDT. Tata dasar dan kemudian menuju Kemandirian Teologi Daya dan Dana. Yang terakhir ini dimaksudkan supaya ada gerakan dalam gereja-gereja, antar gereja untuk mengembangkan tadi itu teologi, sumber daya, terutama sumber daya pelayan, tapi lebih luas dari itu, dan sumber dana. Oke. Jangan lupa bahwa konteks dari ini adalah kebanyakan gereja-gereja lama hidup di bawah asuhan sending dengan seluruh teologinya, sumber daya dan sumber dananya gitu. Nah, apakah dampak dokumen ini pada gerakan keesaan gereja dan apa perubahan signifikan yang ada dalam DKG 2024-2029 setelah beberapa informasi berikut ini? Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time.
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Arlian Florso. Mohon percakapan kita dengan narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Zakaria Angelo. Kita bicara mengenai perubahan dalam DKG 2024-2029. Panggil tadi di ujung segmen yang kedua saya titip pertanyaan gini. Setelah dokumen atau 5 dokumen Kekaisaran Gereja ini lahir, ada, diputuskan, disepakati, apa sih dampaknya bagi gerakan kekaisaran di Indonesia? Agak sulit menjawab pertanyaan ini karena mesti ada data, penelitian ya. Penelitian Okay. untuk hal Tapi itu. sekilas kan Pak Gelo kan cukup mengamati nih. Ya, dalam berbagai kesempatan perjalanan pertemuan dengan pimpinan gereja dan sebagainya, menjadi nyata bahwa DKG itu dokumen yang bagus tapi tidak hidup di kalangan gereja-gereja. Kalau ada yang hidup, itu pun tidak dikenal secara agak dalam. Yang tadi itu saling menerima, saling mengakui dalam perbedaan. Itu agak dalam perjalanannya relatif dihidupkan. Karena bahwa, sering diomongin ketika terjadi masalah kan. Ya, itu kan ada PSMS. Boleh masing-masing sesuai dengan apanya gitu. Jangan paksakan satu para pimpinan gereja di sana sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi membaca mendalami bersama atau apa dokumen ini gitu. Jadi dia tidak ditopang dengan tindak lanjut yang perlu dilakukan entah oleh PGI atau oleh gereja-gereja sendiri. Memang ada 1-2 sekolah teologi yang saya tahu menjadikan materi ini sebagai bahan kuliah. Oh, ya, saya sendiri mengajarkan DKG di mata kuliah ekumenika di STTN Tim, dan kalau tidak salah almarhum Pak Ruru mengajarkan di Tomohon. Kalau saya masih kuliah dulu itu salah satu bacaan saja. Bukan mata kuliah tertentu yang Jadi paling tidak mahasiswa tahu bahwa ada 5 dokumen dan dokumen-dokumen ini bagian dari proses gereja-gereja. Jadi misalnya yang sempat dievaluasi PBIK, Pemahaman Bersama Iman Kristen. Jadi sidang raya ke-16 di Gunung Sitoli memandatkan revisi pada PBIK itu. Lalu pada suatu kesempatan itu tidak sempat sampai Sumba.
Nah, yang sempat dilakukan antara Gunung Sitoli dan Sumba adalah menyusun dokumen pendek yang sekarang menjadi dokumen pertama, itu pernyataan iman gereja-gereja di Indonesia untuk mengakui kehadiran Allah dalam sejarah, mengakui Indonesia ciptaan Allah, mengakui panggilan atau pengutusan gereja-gereja di Indonesia untuk berkarya bagi bangsa Indonesia, seperti itu. Jadi rumusan itu. Nah, Sumba mengulangi mandat untuk merevisi PBIK. Lalu suatu konsultasi diselenggarakan di kalangan komisi PGI punya komisi teologi, diundang untuk memberi pertimbangan, dan hasilnya itu mengatakan bahwa secara dari segi rumusan ajaran dalam PBIK lama itu tidak ada yang menjadi masalah. Tapi tetap relevan isinya sebenarnya. Bukan relevan. Dia benar tapi tidak relevan. Oh my God. Oke. Jadi dia tidak berakar pada tidak menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi dia teologi yang mengawang-awang gitu. Ya, jadi benar, tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang relevan. Kalau mau, dan itu nasihat dari teman-teman itu, kalau mau, jangan menyusun ini barang dari belakang meja. Dia harus disusun dalam pergumulan di kalangan gereja-gereja. Jadi, ya lakukanlah konsultasi teologi mengenai apa di banyak tempat, lalu rangkumkan menjadi perumusan mengenai pemahaman bersama iman Kristen, menyangkut hal-hal yang konkret digumuli gereja-gereja di lapangan, gitu. Nah, itu nasihatnya. Nah, kemudian ketika tim revisi untuk 24-29 ini dibentuk, tim itu rapat dan bertanya satu kepada yang lain, apakah kita berani merevisi dalam pengertian menulis baru PBIK ini. Jadi bukan memperbaiki, tapi membuat dokumen yang baru. Membuat dokumen yang baru. Dan dengan memang cara pendekatan yang baru berbeda. Berbeda sama sekali. Dan di antara tim itu disepakati bahwa bikin yang baru, dan kami melakukan ada dua teman yang ditunjuk untuk melakukan menulis draft, dan itu dipercakapkan dalam tim bersama-sama, dan akhirnya jadi dan siap untuk disampaikan ke gereja-gereja. Ini cara berpikir, ini cara mengubah cara menyusun ini ada pengaruh dari pola penyusunan konfesi akra nggak sih? Yang juga lahir dari pergumulan dunia. Cara berpikirnya. Tidak dalam arti, karena saya semula mengusulkan apakah kita bisa memakai pendekatan WCC atau WCRC terhadap perumusan ini. Tapi seorang teman pada waktu itu mengatakan gereja-gereja kita tidak akan menimbulkan masalah kalau kita merujuk ke satu kiblat. Itu kan satu kiblat. Jadi walaupun polanya pengerjaannya ke arah itu, tapi jangan terlalu kasar tapi bahwa tiap item dalam PBIK yang baru itu sebenarnya sedang menanggapi isu-isu mana yang ada konkret di dalam negara Indonesia dan global itu memang. Dan pilihan mengenai misalnya pendekatannya lebih trinitarian daripada tadi keesaan dan kristologi, itu juga supaya menurut kawan-kawan yang paham tentang teologi trinitaris itu, ini lebih fleksibel bagi banyak aspek yang bisa dalam ini saya sebenarnya mau tanya juga tentang perubahan dari kristosentris ke trinitarian. Tapi sebelum ke sana, Pak Gelo, apa sih
perubahan yang signifikan itu di samping tadi soal cara kerjanya ya, merumuskan dari pergumulan yang konkret tentang Indonesia untuk dunia. Apa sih perubahan yang signifikan yang ada di DKG 2024 2029 dibanding dengan yang sebelumnya 2019-2024? Saya akan menjawab begini. Kecuali PBIK yang sama sekali dirumuskan secara baru, dokumen-dokumen lainnya kurang lebih tidak Ada perubahan. Tidak membawa perubahan yang mendasar. Oke. PTPB misalnya diganti namanya kemudian menjadi PPTB karena panggilan didahulukan dari tugas, pokok-pokok panggilan dan tugas bersama. PPTB misalnya itu tetap pada kerangka tri panggilan. Oke. Jadi panggilan gereja adalah koinonia, marturia, diakonia, dan ini yang dijabarkan dalam konteks Indonesia. Cara membaca, cara membahas juga sama? Atau sebenarnya pakai term tri tugas panggilan tapi dengan konten yang sebenarnya lebih berubah gitu? Tetap kerangka dasarnya tri panggilan, tetapi kan dimulai perumusan itu dengan apa konteks? Oke, konteks panggilan kita apa? Pendekatan tadi ya. Oke, cara kerja. Panggilan kita, apa konteks dari tugas kita. Dan itu yang berubah. Karena berubah di lapangan, maka berubah perumusan, katakanlah. Jadi koinonia di tengah-tengah konteks kita, di tengah-tengah konteks kita, lalu martu di tengah-tengah konteks kita. Oke. Misalnya, yang paling menonjol dalam PPTB baru ini adalah pada krisis itu sudah dimulai di Gunung Sitoli. Ada beberapa krisis, diperkuat di Sumba dengan menyebut 3 krisis yang dihadapi dihadapi gereja dalam masyarakat bangsa kita, bahkan global, yaitu krisis keesaan internal gereja, krisis kebangsaan dalam kehidupan kebangsaan kita dengan korupsi, politik identitas dan macam-macam, tapi juga krisis ekologi secara global yang di Indonesia memang sangat ditunjang oleh perlakuan buruk pemerintah dan pengusaha merusak lingkungan gitu. Nah, itu Sumba. Toraja menambah 2 krisis, belum selesai dengan krisis itu. 3 krisis, ada 2 krisis keluarga, pendidikan. Dan krisis pendidikan. Dan sudah dari Sumba ditengarai ada masalah dengan teknologi digital, bahwa barang ini pada satu sisi bermanfaat, tapi di sisi lain kita harus waspada terhadap ancaman entah apa dari perkembangan teknologi digital itu. Nah, itu yang menonjol di dalam dokumen 1 gitu. Dokumen 2 sejak Gunung Sitoli sudah digabung. Jadi dokumen 5 itu digabung dengan dokumen 3. Jadi piagam saling menerima, saling mengakui digabung dengan kemandirian, sehingga saling mengakui, saling menerima dan saling menunjang dalam proses-proses kemandirian itu. Nah, mengenai dokumen tata dasar seperti biasa itu terhubung dengan perubahan-perubahan keorganisasian. Ya, menambah jumlah personalia MPH, personalia BP, mengganti BPP menjadi BP, atau jatah perempuan minimal sekian di dalam dan seterusnya. Itu hal seperti itu. Tapi ada juga hal-hal baru, misalnya kan fenomena gerakan keesaan kita ada PGIW dan ada POUK. Nah, itu semua dicoba diakomodir. Dan yang terakhir saya ingat kami kerjakan di urusan organisasi itu apa yang dilakukan di Makkale
bahwa menjelang sidang raya ada sidang, ada prasidang perempuan, prasidang pemuda. Nah, apa prasidang itu, bagaimana, siapa, dan lain-lain itu diatur. Hasilnya seperti apa dimanfaatkannya begitu ya? Pokoknya kita berusaha supaya itu menjadi jelas. Ya. Nah, itu apa namanya dokumen tata dasar. Nah, tata rumah tangga. Ada satu bagian dari, jadi tata rumah tangga ini sebenarnya bukan untuk sidang raya. Itu ditetapkan MPL. oleh MPL. Tapi harus dibuat konsepnya bersama dengan tata dasar supaya tetap sinkron atau apa. Nah, ada bagian dalam tata dasar tata rumah tangga itu yang sudah ditetapkan oleh sidang raya karena kebutuhan. Jadi menambah misalnya persyaratan-persyaratan mengenai calon-calon itu kan gereja, periodisasi. Seperti itu. Tapi ada juga unsur yang agak dituntut supaya aspek calon-calon itu secara moral diperiksa. Kira-kira gitu. Nah, itu perubahan-perubahan dokumen. Dan saya kira dapat ditambahkan bahwa salah satu yang penting mengenai dokumen ini ialah keputusan untuk lebih serius menjemaatkan atau mensosialisasikan DKG itu. Baik Pak Gelo. Terima kasih. Ini sahabat JKB, ini percakapan kita ini menarik sekali dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya yang belum saya sampaikan tapi waktu membatasi kita, dan dengan demikian saya berharap sebenarnya percakapan tentang DKG ini itu nggak berhenti pada percakapan kita ini, Pak Angelo. Berharap ada percakapan lebih lanjut supaya sekali lagi dokumen yang luar biasa ini sebenarnya bagaimana supaya ia betul-betul paling tidak diketahui oleh bukan hanya pimpinan sinode, tapi sampai kepada pimpinan jemaat sehingga itu mempengaruhi gerak keesaan kita di Indonesia. Nah, berharap nanti Pak Angelo tidak bosan untuk kita undang lagi ke acara Warteg RI ini supaya sekali lagi Warteg RI ini betul-betul menolong nanti gereja-gereja untuk mengembangkan, bukan menghidupi. Dengan perkenan Tuhan sehat-sehat, tentu saja saya sangat berkomitmen juga. Tapi tentu hal ini bukan hanya saya bisa menjadi narasumber. Ada banyak teman lain di PGI dan di gereja-gereja yang bisa bersama-sama membicarakannya. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Ya, terima kasih sudah berkenan berbagi dengan para sahabat DKB. Dan sahabat, inilah percakapan kita, percakapan perdana di Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Ya, bila Anda ingin mengetahui lebih dalam tentang misalnya konten dari DKG ini, apa relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ikuti terus secara ini dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa. Salam Warteg RI.